Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Rahayu Ibu Wiwin Widawati SPD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, rekan pendidik SDN Rahayu. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita pada hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 kita dapat melaksanakan kegiatan belajar bersama dalam Kombel SDN Rahayu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, untuk menghemat waktu, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu diseminasi pemaparan dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Rohmawati. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Rahayu Ibu Wiwin Widawati SPD, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Rahayu, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan kelompok belajar dan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, saya berdiri di sini berbicara di depan, mohon izin terutama kepada ibu kepala sekolah dan juga kepada ibu bapak senior yang mungkin sebentar lagi akan pensiun. Saya mohon maaf, berdiri di sini bukan saya yang paling tahu atau saya lebih mengerti atau apa, dan saya yakin ibu bapak guru senior dari ilmu dan pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Mohon izin ibu bapak. Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan pelajaran atau materi yang saya pelajari selama kurang lebih 1 bulan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu tentang modul 1.4
konsep utama modul budaya positif. Modul 1.4 budaya positif ini maksudnya. Di dalam budaya positif ini ada 7 materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Namun dari 7 materi ini saya akan menyampaikan 3 hal yang lebih memfokuskan, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang lainnya saya akan membahas sedikit-sedikit saja. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Namun sebelum kepada perubahan paradigma belajar, ini ada judul budaya positif. Ibu, bapak mungkin sudah pernah mendengar atau sering mendengar tentang kata budaya. Budaya itu kira-kira apa? Singkatnya saja, budaya. Sering mendengar ya ibu bapak tentang budaya? Iya. Kebiasaan, kebiasaan atau kebiasaan ya, budaya itu ya, yang terus-menerus dilakukan menjadi budaya. Budaya ini tidak harus dalam bentuk seni atau budaya adat istiadat di lingkungan di masyarakat. Misalnya budaya kalau seni Kabupaten Subang itu apa budayaannya? Sisinan atau apa lagi? Jaipongan itu budaya juga. Jadi dilakukan secara terus-menerus menjadi mengakar menjadi budaya. Atau di dalam masyarakat ada budaya apa yang suka dilakukan setiap tahun? Nah, misalnya ada budaya ngaruak, betul? Nah, itu menjadi budaya juga. Nah, di sini kita akan melakukan budaya positif di sekolah. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana cara berpikir kita, paradigma belajar kita bisa berubah dari zaman dulu yang kita pemikiran kita zaman dulu dengan paradigma kita sekarang. Misalnya paradigma dulu kita itu bahwa pembelajaran itu berfokus atau berpusat kepada guru. Apa yang namanya itu? Teacher center. Kenapa pembelajaran zaman dulu itu berpusat kepada guru? Karena mungkin ada yang bisa jawab. Karena zaman dulu itu sumber belajarnya itu hanya ada pada guru. Zaman dulu itu waktu ibu bapak yang mau pensiun, belum ada alat-alat komunikasi atau media-media yang menyebar seperti sekarang ini. Pulang sekolah langsung main matrik, main congklak, ya, tidak ada yang main gadget, betul tidak? Yang punya televisi juga dalam satu tempat, satu wilayah, paling ada enggak? Kadang radio aja. Itu juga yang punya apa? Orang-orang tertentu atau televisi. Nah, zamannya Bapak Wawan dulu waktu sekolah, ada enggak kira-kira? Sudah ada tapi jarang ya Pak ya. Jadi di sanalah sumber belajar itu berpusat pada guru, karena sumber belajar waktu itu belum sebanyak yang sekarang. Nah, kita harus merubah bahwa sumber belajar itu tidak hanya berfokus pada guru saja, tidak teacher center sekarang itu, tetapi student center. Di sanalah perubahan paradigma belajar kita itu harus student center. Bagaimana cara mengimplementasikan student center itu seperti apa? Misalnya, karena sekarang banyak sekali media yang bisa diakses oleh anak, misalnya di media sosial, bentuk TikTok atau apa, itu kan selain dampak negatif ada juga positifnya. Banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh anak di dalam media sosial tersebut. Kadang-kadang materi belajar besok itu anak-anak sudah tahu daripada gurunya, betul tidak? Betul. Apalagi kalau ibu bapak guru mengajar di SMP atau SMA, mereka itu misalnya dari 30 siswa, 5 orang saja di antara mereka pasti ada yang Bu Vita misalnya punya anak SMP. Malamnya itu Neng Firza pasti tahu besok pelajaran itu dan akan misalnya akan materi
tentang itu misalnya, pasti anak tersebut akan mencari. Karena apa? Ada motivasi belajar di kelasnya itu. Nanti saya kan bisa jawab, oh saya punya penghargaan, punya reward. Ada motivasi seperti itu. Kalau kita ngajar di SMP, SMA, itu pasti guru malamnya itu sudah buka-buka. Kita masih mending ngajar di SD. Kadang-kadang kita, ini realitas ya, bukannya saya sudah baik atau saya juga mulai belajar lah gitu. Kadang-kadang kita tidak punya materi di rumah karena sudah ada RPP di kelas atau di meja itu sudah tersedia RPP dengan buka-buka. Nah, ketika anak bertanya terus kita tidak bisa menjawab pun, kita masih bisa ngeles. Misalnya anak bertanya, terus kita tidak bisa menjawab, bisa saja kita ngeles. Kayaknya itu badai kacai, ternyata saya ke kantor, hukum badai searching, ulah di depan anak tuh. Nah, seperti itu. Nah, itu paradigma juga perubahan yang harus kita lakukan. Apalagi ini kepada rekan-rekan yang masih muda. Ya, jangan kalah sama pengetahuan anak. Jadi ketika mengajar besok mirip sedikit-sedikit lah sudah ada gambaran, atau apalagi sudah punya rancangan besok mengajar itu kan seperti apa, bagaimana supaya anak menyenangkan di kelas, bagaimana caranya. Jadi ibu bapak jangan ragu-ragu membuat pembelajaran yang menyenangkan atau mengambil video-video pembelajaran. Di TikTok itu tidak hanya nari-nari aja, video pembelajaran juga banyak, bisa kita tiru. Atau apalagi kalau lebih kreatif lagi, bisa bikin sendiri. Ini sekarang tentang apa? Kita bisa bikin sendiri. Itu sedikit tentang perubahan paradigma. Atau misalnya di kelas 1 nih, ketika kita akan memberikan materi, bagaimana berpihak kepada anak itu seperti apa? Misalnya kelas 1 tentang panca indera. Nah, ibu guru, anak-anak, jadi jangan langsung menjelaskan panca indera itu apa. Beri dulu pertanyaan pemantik kepada anak-anak, apa itu? Siapa yang pernah dengar tentang panca indera? Kan kalau anak-anak kelas 1 itu mereka pengetahuannya lebih awal. Jangan mereka suruh masuk pada dunia kita, tapi kita harus masuk pada dunia mereka. Kita masuk pada dunia mereka usia segitu. Pura-puranya kita masuk ke dalam dunia mereka. Nah, misalnya ada anak menjawab panca indera itu Bu yang waktu upacara. Bagus. Jangan guru itu langsung menskap salah. Kalau anak langsung diberi salah kayak gitu, kira-kira kalau ada pertanyaan dari guru dia mau menjawab lagi nggak? Tidak akan mau menjawab. Berarti belum apa-apa sudah takut. Anak menjawab salah pun kita beri reward dulu, beri tidak apa-apa, bagus. Tapi itu bukan panca indera, tetapi apa? Pancasila kalau waktu upacara. Nah, seperti itu ya sedikit. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Nanti juga saya ingin masih banyak sih pengen pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin nanti di modul 2 ya lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu seperti yang tadi ibu bapak sedikit itu kan ya jelaskan. Disiplin itu ada yang pernah tahu disiplin, kata disiplin? Disiplin itu kayak kalau kedengarannya sama anak-anak itu menakutkan, betul tidak? Kayak takut kena hukuman, harus disiplin. Tapi di sini disiplin positif. Disiplin positif itu artinya disiplin yang berasal dari dalam diri pribadi kita atau berasal dari internal, kesadaran kepatuhan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana bisa menciptakan bahwa disiplin itu bisa anak itu sadar sendiri tanpa harus diperintah. Nah, seperti kata merdeka. Merdeka itu artinya apa ibu bapak? Ada boleh bebas. Bebas itu apakah kita bebas melakukan segala hal? Bebas tetapi dalam suatu koridor, tetap dalam koridor. Merdeka itu artinya tidak terperintah, betul tidak? Kalau kita melaksanakan sesuatu dengan perintah, enak tidak Bu?
Tapi kalau melaksanakan sesuatu dengan kesadaran kita sendiri, itu yang namanya merdeka. Merdeka itu di sana. Merdeka itu karena kita melakukan suatu tindakan itu karena atas dasar kesadaran sendiri. Ini yang namanya budaya disiplin positif itu. Kita misalnya buang sampah itu bukan karena takut dimarahin oleh ibu guru misalnya siswa itu, karena takut dihukum, karena apa, tahu bahwa ada nilai kebajikan dalam membuang sampah itu. Supaya apa? Supaya bersih, bersih itu supaya sehat. Nah, ada kesadaran pada diri siswa tersebut. Bebas artinya, tadi kata merdeka itu katanya bebas. Bebas itu seperti apa? Anak bebas melakukan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat atau kodrat kekuatan yang mereka miliki. Bagaimana maksudnya bebas itu? Ibu di sini juga di antara bapak ibu pasti mempunyai kekuatan atau kodrat yang berbeda-beda. Misalnya, kalau saya menyuruh Bu Vita ke depan untuk menerangkan suatu materi, kira-kira Bu Vita mau atau tidak? Kalau di maunya juga dia merasa terperintah, terpaksa, tidak merdeka. Karena kekuatan yang ada pada diri Bu Vita itulah menciptakan 7 lembar roti siap. Betul tidak? Anak juga sama, Ibu. Ada anak yang mempunyai kekuatannya itu dalam berbicara, ada anak yang mempunyai kodratnya itu dalam menulis, kekuatannya dalam menulis. Beda lagi kalau saya perintahkan kepada Bu Eka, Bu Eka daripada nulis 7 lembar, jangan harus menerangkan, kan gitu. Anak juga seperti itu di dalam kelas. Misalnya ayah dari beda dari dengan Rocky mah dan bicara real, tidak nulis komo, terus gambar si Rocky dia sukanya menggambar, berarti kekuatan yang ada pada diri Rocky itu menggambar. Di anak juga sama. Ketika di akhir materi kita menyampaikan materi, tidak harus semua harus dengan menulis. Tugasnya itu tidak harus dengan menulis. Misalnya materi tentang Pancasila di kelas 1, di kelas 2 misalnya Pancasila. Silahkan anak siapa? Pancasila itu simbolnya ini, silanya yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Siapa yang akan mempresentasikan dengan cara lisan? Tulis ulang ke dapur. Dengan lisan si A, si B, si C, si D, si A. Si A, si B, si C, si A daripada A, B, C, D misalnya tulis. Siapa yang akan menyampaikan secara tulisan? Nah, ibu kita mengikut tulisan, mereka harus berani studio baru siap. Tulisan siapa yang dengan tulisan? Ayah tulisan. Ayah deh, lu masuk gambar. Orang nggak gambar sih, bawa Pancasila kaji bintang, tulis bintang. Bukan 2 rantai, dia menggambar dengan rantai. Kira-kira senang nggak itu anak? Senang karena dia melaksanakan sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya. Boleh Bu dengan di bawah di lantai menghadapan, boleh. Itu yang namanya kebebasan. Bukan berarti bebas melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu ya Ibu Bapak. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Karena selainnya tadi pindah-pindah ke tadi paradigma sudah ya, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Setiap tindakan anak itu mempunyai alasan atau mempunyai tujuan. Kenapa anak itu misalnya meminta terus makanan dari temannya? Kita harus cari tahu dulu apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar itu? Adalah 5. 1, bertahan hidup, atau tentang sandang, pangan, makan, kayak gitu, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Misalnya kalau kesenangan, seperti apa kesenangan? Anak suka melempar topi. Dia itu ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Dia merasa senang kalau dia melemparkan topi. Nah, bagaimana kita sikap kita sebagai guru? Kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang dia sedang lakukan. Dia dalam melakukan tindakan pasti ada tujuannya. Jangan langsung, ya harus kita ketahui dulu. Kemudian ada anak yang ngambil makanan temannya misalnya. Itu karena mungkin dia lapar atau tidak punya bekal. Bicara kepada guru dia tidak berani. Jadi kita
sebagai guru itu mungkin lebih bijak, harus mengetahui kebutuhan anak itu langsung, jangan sampai anak kesiangan langsung bla 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 dicarikan, dihukum, disetrap, dipoek misalnya, dijemur. Itu sangat tidak adil bagi anak. Mungkin dia kesiangan karena ban sepedanya pecah atau karena membantu orang tuanya dulu ngantar dagangan, bisa jadi. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti itu. Kemudian lanjut kepada motivasi. Nah, ini juga motivasi perilaku manusia. Bagaimana anak melakukan suatu tindakan itu karena dorongan apa yang ditimbulkan oleh anak tersebut. Yaitu yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Kemudian ada karena mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ternyata ibu bapak, mendapatkan imbalan penghargaan itu, kita memberikan penghargaan atau imbalan atau reward itu tidak menciptakan karakter anak yang positif. Karena kalau sewaktu-waktu kita suruh dia tanpa imbalan, dia mau enggak? Pulangnya juga ke rumah ketika disuruh sama orang tuanya, bisa pulang ibu guru sampai kasihan, seribu itu waktu disuruh gitu. Ternyata tidak memberikan efek positif kepada mental anak. Itu cuma waktu itu dia merasa senang anak, tetapi efeknya itu tidak memberikan karakter yang baik, karakter yang positif. Tapi harus bagaimana? Kita berikan nilai kebajikan. Terima kasih sudah membantu ibu, berarti kamu sudah sudah mempunyai kebaikan telah membantu ibu memberikan ini. Disebutkan, misalnya kalau sudah menolong teman memberikan pensil, terima kasih kamu sudah memberikan pinjam pensil kepada teman, berarti kamu sudah mempunyai rasa empati. Atau membersihkan kelas, terima kasih karena sudah bertanggung jawab. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian lanjut ibu kepada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana? Ini contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang sebagai penghukum. Apakah ibu bapak di sini sudah menjadi posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Bagaimana menghukum? Itu kata-katanya dia sudah dengan kasar, kata-kata kasar, mukanya juga sudah menakutkan, maksud menakutkan itu kepada anak itu sudah bagaimana gitu ya, anak memandang gurunya itu. Kemudian dengan tanpa ditanya apa alasannya, langsung diberikan hukuman. Misalnya dengan silakan kamu lari. Pelajaran misalnya lagi pelajaran bahasa Indonesia, dia suruh lari. Nyambung nggak? Beda lagi kalau misalnya pelajaran olahraga, dia kesiangan, dia suruh lari. Ya itu berarti konsekuensi maksudnya, tidak termasuk pada hukuman. Kemudian ada lagi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sering kita mengucapkan ketika anak melakukan kesalahan itu suka begini, kamu karunia kak ibu nggak sengaja capek-capek. Kamu karunia kak orang tua kamu yang sudah masih bekal sama kamu, masih uang, masih jajan. Kenapa kamu masih begini saja? Kenapa kamu tidak disiplin di sekolah? Itu mental anak juga tidak baik. Jadi membuat rasa anak bersalah, bukan memperbaiki karakter anak. Kemudian sebagai teman, ini juga sering kita lakukan ya. Bagaimana posisi kontrol sebagai teman itu? Kita sering banyak ya udahlah ibu bantu ibu kali ini. Silakan kamu masuk. Terus kita suka anak itu memandang kita sebagai teman lebih dekat. Anak itu seperti tidak ada batas kepada kita, sering curhat atau apa. Kemudian ada guru lain, pengennya sama ibu kita aja, gak mau sama ibu ini misalnya. Itu juga kan dari efek ketika kita memposisikan diri sebagai teman, tidak mau sama guru yang lain, maunya sama miss aja, karena dia itu terlalu dekat sama anak. Itu juga kurang baik. Kalau pemantau itu seperti misalnya tidak mengerjakan PR, kamu hari ini tidak mengerjakan PR, terus apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya berarti harus mengerjakan PR
di waktu proses pembelajaran. Jadi dia tidak mengikuti proses pembelajaran karena mengerjakan PR yang dia tinggalkan. Itu juga tidak baik karena tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang paling anjurkan itu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu seperti apa? Manajer itu keyakinan kelas. Jadi anak itu ada perbaikannya. Kita praktekkan ada di sini, di di segitiga restitusi. Bagaimana caranya kita memperbaiki, tidak mencoret-coret tembok, Bu Endang. Setiap bertemu guru harus mengucapkan salam. Iya bisa, bagus. Kalau Bu Sri, Anak-anak di kelas jangan berlari-larian. jangan berlari-larian di sekolah dan jangan bercanda. Lagi sedang belajar. Sedang belajar, ya. Terus kita saling menghargai dengan teman. Misalnya jadi tidak mengejek. Nah, tidak ada ejek-ejekan, tidak berarti. Setiap anak misalnya setiap ibu kan mempunyai keinginan bersama. Kemudian kita sepakati, kumpulkan. Tadi itu caranya dengan menuliskan di dalam kertas, di atas kertas. Ya, setiap anak punya satu. Kalau ada 20 anak berarti 20 kertas kita tempelkan. Ini ada yang tidak boleh mencontek, tidak boleh mencoret-coret, tidak ada yang berlari-larian, tidak ada mengganggu teman yang lain. Kemudian kata yang tadi yang dikumpulkan kan tidak semua, ada tidak boleh mencoret, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyontek misalnya. Kemudian kita lebih diperinci dan menggunakan kata-kata yang positif. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak, kita ganti. Misalnya tidak mengejek atau tadi pokoknya dengan teman itu tidak mengejek atau tidak mengambil barang orang misalnya. Berarti kita buatkan dengan kata menghargai teman dan barang milik teman misalnya gitu, dengan tidak mencuri. Itu sepakati semuanya saling menghargai. Kemudian tidak ribut, tidak lari-larian. Berarti itu artinya apa? Tidak ribut, tidak lari, tidak mengganggu teman. Artinya tertib, betul nggak? Tertib di dalam kelas. Sepakati bersama. Kalau murid yang kurang mengerti kata tertib, kita jelaskan. Ini kesepakatan bersama ini. Kemudian tidak mencoret-coret tembok. Berarti apa? Bertanggung jawab, melaksanakan piket misalnya. Itu dalam satu kalimat yang positif. Nah, seperti itu. Keyakinan positif seperti itu caranya, ya. Nah, nanti mungkin ibu bapak setelah diseminasi ini di kelas mungkin silahkan mau hari Senin atau Selasa kalau ada waktu kita silahkan di kelasnya membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Nah, kalau anak kelas 1 kelas 2 Bu belum bisa nulis, langsung aja ditulis sama ibu gurunya. Boleh apa supaya anak itu mengungkapkan pendapatnya, dihargai. Kita menghargai pendapat anak. Nah, jadi enak gitu kan kita sama anak-anak itu. Nah, kemudian setelah membuat keyakinan kelas, kan tadi sudah dengan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, misalnya ini tidak terlambat tadi ibu ya, berarti disiplin waktu. Kita menghargai waktu. Nah, itu maksudnya. Kemudian saling menghormati itu tidak mengejek, tidak mengambil barang teman. Kita terangkan dalam saling menghormati itu termasuk apa saja. Tidak membuli, tidak memanggil nama orang tua di dalam kelas. Itu berarti kepada saling menghormati. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan. Piket kelas secara bertanggung jawab, itu maksudnya ya. Juga kita bertanggung jawab. Tidak mencoret-coret, itu maksudnya pada tanggung jawab kita kepada kebersihan kelas juga bisa masuk. Menjaga kebersihan keindahan ya, bisa masuknya di sana. Tidak mencoret-coret tembok. Kemudian ada yang saling membantu dan bekerja sama, itu maksudnya misalnya dengan berempati kepada teman yang tidak punya bekal, istirahat itu murung. Nah, seperti itu. Saling membantu bekerja sama.
senyum, salam, sapa, sopan dan santun kita terapkan lagi juga kepada ibu bapak gurunya. Bisa kita terapkan kembali jika lama kita sudah sudah jarang kita lakukan, kita budayakan lagi 5S ini, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini contoh keyakinan kelas. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas, maka ketika ada anak yang melanggar, ketika anak melakukan pelanggaran, misalnya apa pelanggarannya misalnya? Apa ya, Pak Oki, di kelas itu sering terjadi apa misalnya? Misalnya apa? Tidak piket. Nah, anak tuh dipanggil. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ibu jangan sekali-kali memarahi anak di depan anak yang lain ya, karena itu akan menurunkan mental, akan down. Dia itu tidak akan terbuka lagi. Itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Tanya bahwa ke kantor atau di kelas itu nggak apa-apa, asal jangan di hadapan teman-teman. Bu, si Edan tidak piket, ya sini yang tidak piket. Tanya dulu apakah benar kamu tidak piket, waktu kapan kamu tidak piket. Nah, kamu tidak piket pasti punya alasannya kan. Nah, kan gitu ditanya kita alasannya. Bu, alasannya saya sakit perut, jadi saya cepat-cepat pulang misalnya. Nah, itu kan bijak ya sebagai guru. Kemudian setelah ditanya alasannya, kamu kaitkan dengan keyakinan kelas. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas mana misalnya yang sudah kamu langgar? Tadi ada ya, tentang bertanggung jawab. Piket kelas itu tanggung jawab maksudnya. Berarti kamu sudah melanggar tanggung jawab kamu. Nah, untuk itu apakah kamu akan bersedia memperbaikinya? Nah, kita memberikan ini untuk memperbaiki kesalahan dia, bersedia misalnya dia. Nah, itu sudah cukup untuk memberikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, menstabilkan identitas juga, misalnya ada kata-katanya seperti ini, atau selain piket apa ya? Misalnya anak yang pelanggaran itu misalnya. Kalau yang berteriak-teriak terus mengganggu teman yang lain. Nah, dipanggil ke kelas. Herman misalnya, Herman itu di kelasnya saha sih misalnya. Kadek bapak sehari. Nah, misalnya Ahmad, kata teman-teman, tadi kamu teriak-teriak di kelas, kemudian mengejek teman dengan kata-kata kasar. Apakah betul Pak misalnya gitu. Nah, sebagai manusia kita sebagai manusia itu marah itu suatu kewajaran. Bapak juga dulu waktu SD, waktu sekolah pernah melakukan seperti Ahmad ini persis. Nah, si dia tuh merasa di ini ya. Namun nanti kita berikan lagi, kamu marah-marah di kelas itu pasti punya alasannya kan? Nah, alasannya si Angga. Nah, kita kembalikan lagi setelah tahu alasannya dia seperti apa, kita berikan lagi keyakinan mana. Kan kita sudah sepakati di kelas itu, yaitu dengan keyakinan kelas. Kamu mengakui kesalahan kamu tidak? Iya Pak, misalnya gitu. Kemudian kamu bersedia untuk memperbaiki. Nah, misalnya dia bersedia karena keyakinan mana yang sudah kamu langgar, menghormati teman, saling menghargai teman. Nah, seperti itu sedikit tentang segitiga restitusi itu. Tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, itu tanyakan alasannya mengapa kamu melakukan seperti itu, kemudian menanyakan keyakinannya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apa yang kamu sudah langgar gitu. Apa kamu bersedia untuk memperbaikinya atau tidak. Nah, mungkin itu sedikit tentang segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu kan sudah jenuh ya, di kelas juga sama. Kalau sedang proses pembelajaran, lama-lama anak juga suka jenuh ya. Kita adakan dulu ice breaking. Nah, misalnya ice breaking tentang pembelajaran juga ada ibu. Misalnya Oki sama Padul coba berhadapan. Kalau kelas 1, 2, 3 misalnya penjumlahan,
kok Fahrul atau Oki berapa aja jarinya ke itu. Panggela-gela suit mau berapa aja, mau 4, mau 5, mau 2, mau 3, panggela-gela nggak jawab tambahan. Kelas 1, 2, 3 boleh tambahan 1, 2 kan 1, 2, 3, 4 bisa perkalian. Set, panggela-gela jawab. Set. Nah gitu, cepat atuh kamu. Ayo. Nah, terus. Cepat atuh. Nah, itu untuk kelas 1, kelas 2. Bisa dengan itu cepat. Dia pasti ingin cepat kan? Kelas 3, kelas 4 perkalian. Coba. Perkalian. Oke, Fahrul telat. Nah, terus. Coba sampai 5 kali atau 10 kali? 10. Terus. Fahrul. Iya, itu kan di kelas juga kan 2 orang kan? Itu bisa dilakukan di kelas juga. Iya. Kemudian ada lagi misalnya dengan tepuk pagi siang malam. Yang salah kita berikan materi. Sebutkan simbol sila kedua. Ya seperti itu. Kalau yang salah itu jangan kamu push up 5 kali. Itu tidak nyambung dengan pembelajaran. Materi yang sudah diajarkan kita waktu kemarin apa? Yang salah itu berikan materi. Kamu sifat cahaya apa? Misalnya gitu. Terus apa fungsi akar? Yang salah itu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang ABDG. Ayo belajar, ayo bermain dengan gembira. Yang maju mundur sesungguhnya, maju mundur seperti itu. Itu juga bisa diterapkan di dalam kelas tentang ice breaking. Perlu sekali itu ice breaking Ibu, karena anak itu ada jenuhnya juga di dalam kelas itu. Boleh apa aja banyak itu di YouTube itu. Mau ice breaking apa ya? Kawan tuh suka upload video tentang ice breaking. Juga di kelas 6, di kelas tinggi juga banyak. Kita tinggal lihat aja ice breaking setiap hari, setiap proses pembelajaran itu sisipkan satu ice breaking supaya anak itu tidak jenuh. Mungkin itu saja Ibu Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Namun saya beri waktu sekitar 5 menit karena waktunya sudah pukul 12. Silakan mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan tentang diseminasi yang saya berikan untuk hari ini. Silakan Bu Enang sebagai moderator. Atau saya jalan saja. Silakan Bu Tita, ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Untuk tadi kan ada budaya 5S ya? Iya. Untuk penerapan budaya 5S itu dilaksanakan pada saat pagi hari sebelum anak masuk. Jadi kita menyambut anak di gerbang. Apa memang pelaksanaannya di kelas? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vita yang telah memberikan pertanyaannya. Bagus sekali ya, itu termasuk juga budaya positif 5S. Apa 5S teh? Ketemu, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu bisa diterapkan selain kepada murid juga guru dengan guru atau guru dengan murid di pagi hari biasanya ya, dan ketika akan pulang sekolah seperti itu, atau ketemu di jalan itu fleksibel tempatnya. Kita saya ketemu sama paroki di jalan, berarti terapkan yang 5S itu. Senyum, paroki, assalamualaikum, misalnya ya, sopan santun, jangan diut gitu kan. Nah, paroki ketemu sama anak juga, kita ajarkan lagi anak juga, anak dengan anak juga, tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan supaya membudaya. Anak itu kalau menjadi budaya itu akan terus teringat, akan terus menerus dan dibiasakan. Nah, anak dengan anak tadi sudah ya, anak dengan anak, apalagi anak dengan guru, ketemu sama guru di jalan tidak hanya hey bu, tidak hanya itu aja, tapi ucapkan salam juga. Karena nah sekarang sudah agak kendor ya mengucapkan salam. Ketika kita bertemu dengan anak murid, kadang-kadang anak cuma menyapa bu, tidak dengan salam. Sedangkan salam itu Bu Endang ya, Ibu Agama, salam itu kan mendoakan keselamatan.
Betul? Mau didoakan selamat? Mau ketika ketemu di perjalanan ada yang mengucapkan salam itu harus bangga. Ya Allah, saya didoakan selamat. Waalaikumsalam, saya doakan lagi kamu selamat. Gitu kan? Ya, jadi kita mulai lagi kita budayakan 5S itu kepada anak, berikan lagi supaya mengingatkan lagi pada anak untuk dibudayakan 5S. Jangan hanya ketemu di jalan itu cuma Pak, di mana? Nah, gitu. Tapi ada salamnya juga, karena itu salam itu mendoakan keselamatan. Assalamualaikum. Alhamdulillah dari mendoakan selamat kepada kita. Waalaikumsalam juga selamat juga. Seperti itu. Jadi jelas ya, di pagi hari, kemudian setelah pulang sekolah atau ketemu di jalan. Jadi kita budayakan kembali 5S itu. Mungkin ada lagi? Semoga tidak puas kita jawabannya supaya menjawab lagi. Ada bapak-bapak? Iya, Miss, silakan Miss. Terima kasih. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menjaga budaya kelas terlepas dari karakteristik siswa kan berbeda-beda, terus latar belakang keluarga juga berbeda-beda. Itu seperti apa cara kita untuk menjaga budaya kelas itu agar selalu konsisten? Terima kasih Miss Julia telah memberikan pertanyaan bagus sekali, yaitu tentang budaya supaya anak bisa di kelas, di dalam kelas itu kan berbeda-beda. Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Si Ia Marsana menulis, yang ini sukanya menggambar, yang ini sukanya lompatan. Bagaimana cara supaya tercipta kondusif di dalam kelas? Nah, kalau keanekaragaman itu kita misalnya dengan kemampuan kognitif dulu biar lebih mudah. Kita buatkan fase, misalnya anak yang berkemampuan kognitif lebih, misalnya lebih, sedang, dan rendah. Jadi jangan disamakan materi kepada mereka itu. Misalnya tentang materi tentang kalau matematika perkalian, anak yang mempunyai kemampuan yang lebih jangan disamakan dengan memberikan kita soal itu, jangan sama dengan anak yang sedang atau rendah. Jadi kita buatkan kelompok di dalam kelas itu supaya lebih terkontrol juga. Kalau secara klasikal semuanya kita sama, memberi materi juga sama, kita tidak sulit untuk mengontrol siswa, betul nggak? Jadi buatkan fase anak ini yang sudah paham betul, ini yang sudah bisa sedang, yang ini yang kurang, sebelah sini yang sangat kurang. Kita buatkan fase-fase seperti itu berkelompok supaya kita gampang mengontrolnya. Misalnya tentang pembelajaran mengarang, kita jangan samakan bahwa semua kelas di kelas ini harus mengarang sebanyak 5 paragraf. Nah, kita buatkan dulu, karena kita sudah mengetahui ya, kekuatan yang ada pada diri anak itu. Yang ini kekuatannya sudah 5 paragraf juga sudah bisa. Yang ini 3 paragraf. Ini 1 paragraf nggak apa-apa. Jadi kita dengan cara berkelompok sesuai dengan fase kemampuan yang mereka miliki, mungkin seperti itu. Jadi kita lebih mudah mengontrol. Mungkin itu Miss, kalau jawaban kurang puas, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampai sekarang masih dalam dilema ya tentang HP. Di satu sisi sekolah dilarang bawa HP di sekolah. Padahal ya saya sendiri, menurut saya HP itu kalau pelaksanaannya diawasi oleh kita, itu HP itu banyak manfaatnya. Tapi di satu sisi ada juga ya, ada negatifnya kalau kita tidak mengawasinya. Tapi saya juga suka menyuruh anak bawa HP, baik bawa HP ya untuk sekolah. Nanti saya kalau pulang sekolah
bisa beritahu ke ibu saya pakai HP. Kemudian setelah saya lihat-lihat, HP itu ada manfaatnya juga. Dalam Instagram juga ada permainan yang mendidik anak. Tapi kalau kita tidak mengawasinya, banyak di HP itu yang menjurus ke pornografi. Dan itu yang ditakutkan oleh pihak sekolah, oleh saya. Untuk anak itu dilihat dari tingkah lakunya juga sekarang sudah kelihatan, sudah nempel gitu lah. Akibat dia daripada HP itu, anak suka berbicara juga meniru pada HP itu. Misal pornografi. Ada anak yang bertanya pada saya, Pak, apalagi yang di kelas 6 ada pelajaran, yaitu pelajaran penyembuhan, kemudian pembuahan. Itu kalau saya menerangkannya terlalu vulgar, itu menjurus pada pornografi juga. Tapi dengan melihat di HP, anak memang cepat menyerap apa yang dilihat di HP itu. Tapi kalau kita terangkan dengan tanpa anak pelaga, kalau anak-anak lihat pada HP banyak yang diperlihatkan, misalnya tentang pembuahan, kita cari pada Instagram pembuahan, enak itu, ya. Tapi bagaimana ya, di sekolah kita ada yang menyuruh anak tidak boleh bawa HP, tapi anak perlu HP. Itu bagaimana caranya supaya kita cara itu menjaga HP. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Pertanyaan Pak Wawan itu sebenarnya ada di ruang Zoom ketika saya melakukan GMAP, ruang kolaborasi. Sebenarnya kan kita mengajarkan anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita mengajarkan anak itu sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Sekarang zamannya digital. Artinya sebenarnya anak boleh membawa HP ke sekolah selama dikontrol atau diawasi oleh guru, dan guru juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Bagaimana kita bisa sama-sama mengawasi anak, karena tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi itu akan semakin hari semakin melesat, tetapi memang budi pekerti anak itu akan semakin merosot. Betul tidak? Itu diakui ya oleh kita. Nah, jadi perkembangan teknologi itu akan semakin melesat hari demi hari. Kalau kita tidak mengajarkan bagaimana cara menggunakan HP dengan baik, itu anak akan ketinggalan zaman. Artinya sudah kita tidak perlu menguasai teknologi di sekolah kita, karena tidak boleh oleh gurunya. Itu sebenarnya memang HP itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini kita boleh membolehkan anak membawa HP ke sekolah dengan alasan pada dibutuhkannya pembelajaran yang akan diberikan materi tersebut. Kalau tidak diperlukan, anak tidak boleh membawa HP. Misalnya nih, besok Pak Wawan akan mengajarkan tentang globalisasi atau apa. Anak itu merasa, Pak Wawan juga merasa materi itu kurang, ini kalau sendiri Pak Wawan yang mencari. Kalau sama-sama dengan anak, itu akan lebih mudah, akan lebih anak juga akan lebih mengeksplor bagaimana cara menggunakan HP juga. Pak Wawan juga harus bisa juga memberi tahu cara-caranya juga. Jika anak tidak tahu bagaimana cara searching, yang bisa diajarkan sama Pak Wawan. Nah, ketika pembelajaran itu digunakan, ketika diperlukan, anak boleh membawa HP selama ada pengawasan dari guru dan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, ketika tidak diperlukan, waktu pelajaran ini tidak diperlukan menggunakan HP, kecuali anak yang jauh rumahnya harus menghubungi orang tua ketika pulang. Itu juga harus diawasi oleh kita. Tidak boleh misalnya
Jadi kita jangan marah-marah, kita punya HP, anak punya HP. Nah itu yang salah. Jadi ada apa garis yang harus kita garis bawahi, boleh membawa HP selama ada pengawasan dari guru dan berkolaborasi dengan orang tua juga. Jadi anak membawa HP itu harus dengan sepengetahuan orang tua. Nah mungkin seperti itu kawan, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan zaman teknologi itu akan semakin melesat. Jika anak tidak diajarkan tentang penguasaan teknologi, anak akan ketinggalan. Itu juga mungkin berlaku untuk kelas atas saja. Untuk kelas bawah itu tidak diperkenankan. Ya. Kelas 5 atau kelas 6 itu mulai diperkenankan untuk membawa HP selama HP itu diperlukan pada proses pembelajaran. Itu mungkin di titik beratnya itu kawan. Ya, selama HP itu digunakan untuk proses pembelajaran boleh. Selama juga itu ada pengawasan dari ibu bapak gurunya di kelas dan ada kolaborasi kita dengan orang tua. Jangan sampai orang tua tidak tahu anak membawa HP, apa yang anak buka ketika membawa HP, harus dicek juga. Jadi kita ada ini di WA itu, WA group. Mungkin itu bawahnya. Ya. Ada lagi? Mungkin tambahkan sedikit Ya. untuk pembelajaran. Kan kita bisa menggunakan dengan media atau bahan ajar yang lebih menarik seperti memakai infokus, tidak harus menggunakan handphone yang bisa. Itu kan salah satu alternatif agar anak bisa sedikit-sedikit melepas dengan yang namanya handphone. Itu kan anak sekalinya dikasih kesempatan justru malah jadi ajang. Oh kesempatan nih boleh bawa handphone ke sekolah gitu. Mungkin dari gurunya sendiri itu kita lebih mencari bisa. Iya bagus, itu juga bisa jadi solusi kalau gurunya juga harus ada usaha untuk mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan infokusnya juga, mungkin seperti itu. Kalau tidak bisa mengoperasikan infokus atau laptop, itu juga akan menjadi hambatan bagi guru. Ya, kenapa beda? Nah, maksudnya kenal fokus oke karena ya orang rajin lah guru nak bikin dari karton. Nah, itu media menerapkannya di kelasnya masing-masing. Namun jika diseminasi ini kurang bermanfaat atau kurang masuk kepada hati ibu bapak, silahkan bisa bisa belajar lagi, bisa memberi saya lagi masukan atau tanggapan apa yang kurang dari diseminasi ini. Terima kasih ibu bapak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi